Di situ halaman 20 ya, dan nun halaman 21 ya, berwarna putih itu ya. Itu menyentuh bagian atas apa ini? Gusi ya, atau menempel pada gusi. Jadi ujung dua tepi lidah tadi itu merupakan akhir dari makhrajnya huruf dhad. Alhamdulillah. Ya, dikumullah. Ya, merupakan akhir dari makhrajnya huruf dhad. Jadi huruf dhad tadi kita murojaahkan dari tepi pangkal sampai ujung tepi ya, tepinya ujung. Nah, kemudian ini lam itu pada mulai dari ujung tepinya, ujung tepi lidah ya, sampai ke ujung lidah ya. Jadi ibaratnya tikungan mungkin ya, nah, tikungannya lidah nah, itu ya. Jadi ibaratnya apa, setengah lingkarannya ujung lidah kita ya, dari ujung tepi ke depan yang kiri juga yang kanan. Nah, seperti di titik-titik yang di situ, yang di buku halaman 20 niku nggih. Menempel pada gusi ya, dari gigi bagian atas. Atau menempel langit-langit depan ya, pada gusi atau langit-langit depan ya. Baik. Betul. Jadi jangan sampai kita menekan dari ujungnya ya, tapi dari apa? Ujung dua tepinya ya. Jangan sampai fokusnya di ujung, karena ujung itu miliknya nun nanti ke. Nah, ini dari segi makhraj jangan sampai keliru dengan campur dengan nun ya. Kalau nun itu pas ujungnya itu pada atau menempel pada gusi ya, atau langit-langit depan ya. Setelahnya lam. Setelah itu berarti agak turun ya. Kalau lam itu sedikit naik ya, yang apa? Yang nun sedikit turun langit-langitnya atau gusinya ya, atau setelah lam ya. Baik, itu huruf lam. Jadi dibaca seperti ini, la ya, la bukan la, bukan tapi l. Nah, kalau ujung l ini ada gunahnya, nah, ada gunah. Tapi kalau tepi tidak ada gunah, okay? Kalau ujung tepinya ya itu. Jadi kalau kita membaca menekan ujungnya saja, ini ada gunah, tidak bisa dihilangkan karena gunah ini sifatnya nun ya. Tapi kalau kita tadi pas di ujung tepinya ya, atau pojokannya lidah itu keduanya kiri atau kanan, itu tidak ada gunah, bebas ya. Tuh. Jadi misal kita tasdidkan juga jangan menekan ujung, lil bukan lil. Kalau lil ini ada gunah, lil. Nah, menekan ujung ini kurang tepat ya. Itu dari segi makhrajnya itu jangan sampai menekan ujung lidah atau menempelkan melebihi fokus dari yang ujung tepinya ya, bisa campur dengan nun. Baik, berarti itu tadi makhraj lam dan nun kita sebutkan secara bersamaan ya. Lam itu ujung dua tepi lidah sampai akhirnya ujung lidah ya. Jadi dari tepi maju ke ujung, nah, atau tikungannya ini ya, menyentuh gusi depan atas atau langit-langit depan ya. Adapun nun ini dari ujungnya tadi, akhirnya lam ya, akhir ujung lidah, berarti pas ujungnya
menyentuh, menekan gusi atau langi-langi depan di bawahnya tempat menyentuhnya lam, ya. Jadi tidak sama area yang disentuh, ya. Baik. Sifat huruf lam dan juga nun, ya. Lam dulu, ya. Lam yang pertama apa? Jahar, ya. Sifat huruf lam itu jahar. La. Jadi kalau kita membaca la ini hams kita hindari, ya. Hawanya tertahan, udaranya. La, ya. Kan kadang orang baca la ilaha illallah, la. Nah, sambil mengeluarkan hawa. La, ya. La. Udaranya tahan. Baik. Kemudian sifat yang kedua, rokhwah nopo syiddah tawasud. Rokhwah, yakin Pak? Lam. Lin Umar itu sifat huruf dari sifat nopo? Lin Umar bainiyah, ya. Jadi sifatnya bainiyah atau tawasud, ya. Terkumpul dalam lafaz lin Umar, lam nun ain mim ra. Nah, ini tawasud atau bainiyah. Jadi tidak menekan juga tidak terlepas atau mengalir bebas, ya. Tengah-tengah, pertengahan, bainiyah. Jadi sama, semua huruf hijaiyah untuk sifat ini lebih jelas saat disukun, ya. Itu sifat lam. Tidak langsung al. Kadang kan kita baca alham. Nah, dialirkan sebentar. Alham. Maka tadi saat ngapun saya ngoreksi Pak Catur tadi, ya, tidak robbil tapi robbil. Nah, mengalir. Jadi tidak terlalu menekan, ya, juga tidak mengalir bebas, ya. Mengalir bebas itu misal al suaranya panjang. Kalau tengah-tengah muncul sebentar terus hilang. Ya. Kalau pendek syiddah al. Nah, ini syiddah, ya. Nah, itu. Jadi huruf tawasud mengalirnya pertengahan. Tuh. Kemudian sifat berikutnya sifat istifal, ya, tipis. La. Ya, jadi bukan logat kita. Logat kita kan baca la. Ini tidak boleh. La ini tebal namanya. La, tipis. La. Jangan sampai la. Bismillah ini tebal. Bismillahi, ya. La ini logat dalam bahasa Arab, ya, atau dalam bahasa tajwid, ya. Seperti itu. Huruf lam tipis, istifal, turun, suaranya turun. Ya, bukan la ini naik, la keluar, turun. Kemudian sifat yang keempat adalah infitah, tidak berkumpul, ya. La, ya, terbuka, lidahnya tidak mengatuk tepinya, ya, terbuka. Jadi suaranya tidak berkumpul. Jadi sama, tipis, ya, terdengar tipis. La, jangan sampai Allah. Ini lebih tebal lagi kalau tepinya ngatup, ya. Saat baca Allah, nah itu baru tepinya ngatup, ya. Jadi ada lam memang kondisi bisa ditebalkan, yaitu hanya pada lafzul jalalah, lafaz Allah, ya. Nah, itu baru naik pangkalnya, tepinya juga naik. Nah, ya. Tapi kalau tidak pada lafaz Allah, maka jangan naik. Jadi baca la, ya. Atau lafaz Allah tapi didahului kasroh, ya. Nah, jadi yang tadi yang lafaz Allah yang didahului fathah atau dhammah maka tebal, ya. Kalau kasroh ya tipis.
ya, seperti pada bismillahi, ya, bukan bismillah, bismillahi, ya. Itu sifat yang khusus, apa nih? Sifat inhiraf, ya, ini melenceng, ya, inhiraf. Tadi situ inhiraf, ya, menyimpang atau melenceng, ya, suaranya, karena alirannya tidak sempurna, terhalang oleh lisan, ya. Nah, ini kurang begitu bisa kita perdengarkan sifat inhiraf ini, ya. Baik, yang inti tadi, yang 4 tadi, ya, jahar, bainiyah atau tawasud, kemudian istifal dan infitah. Itu sifat huruf lam. Kemudian tambahan dari segi makhrajnya tadi, jangan sampai kita membaca apa tadi? Oh, sudah, ya, dari ujung itu. Afwan, tingkatan membaca lam. Jadi seperti ombot, ya, ombot yang mudah dari mana, Pak? Kiri, kanan, kemudian kedua-duanya. Lam sebaliknya, maksudnya sebaliknya, yang kanan kirinya, bukan yang kedua-duanya dulu, nih. Lam itu dari kanan dulu, jadi ujung tepi lidah yang kanan. La, ini yang mudah, ya, la. Kemudian kiri, la, ya, ini menurut teori, ya. Tapi kadang kita mungkin, mohon maaf, yang terbiasa kiri atau terbiasa kanan, ya, atau kedua-duanya, ini yang sulit, ya. Karena kedua-duanya nanti cenderung ujungnya ikut menekan, ya, ujungnya ikut menekan sehingga campur dengan nun, sehingga timbul suara atau sifat ghunnah, ya, itu. Jadi jangan sampai membaca kedua-duanya tapi ujungnya menekan, la, bukan l, ya. Ini misal lidah kita kan ngeten, ya, kalau, nah, ini yang ujungnya jangan sampai nekan, tepinya saja, bukan nah, lebih selamat yang pojokannya saja, salah satu, ya, supaya ujungnya tidak nekan, jangan sampai ini ujung, ya. Atau kita membaca dengan miring, Robbil, biasanya ngapunten, kadang akhwat atau ibu-ibu biasanya baca Robbil, ya, Robbil, Robbil, ya, Robbil, tipis, tidak boleh melenceng lamnya, ya, lam tidak boleh melenceng. Baik, itu huruf lam. Kemudian nun, ya, jadi makhrajnya dari ujung, menekan, menyentuh gusi depan atau langi-langi depan di bawahnya lam. Setelah lam, ya, yang pertama sama jahar, ya, na, ya, jahar, tidak na, ya, jahar. Kemudian nawa tadi sifatnya sama yang kedua, bainiyah, ya, bainiyah, tawasud, ya, an, nah, itu tawasud, tidak tidak langsung putus, ya, an. Misal baca an'amta, tidak boleh an'amta, nah, masih ada mengalirnya sebentar, an, tapi jangan sampai melebihi, nanti jadi ghunnah, an'am, nah, ini ghunnah, ini ghunnah, an, hanya sebentar, tawasud, ya, mengalir tengah-tengah. Kemudian sama-sama istifal dan infitah, ya. Jadi istifal dan infitah suaranya turun dan tidak berkumpul sehingga tipis. Nah, misal kita baca na, tidak boleh na. Seringkali saat kita baca ta'awudz, mina, minash, atau baca lafal
ihdinas sirata, tidak boleh ihdinas naus no no. Nah, tipis ya. Jangan terpengaruh, atau saat sendiri pun juga jangan menebal, jangan na ya. Inna bukan inna, inna tipis. Nah, itu nggih. Sifat yang khusus napa nih? Sifat yang tidak memiliki lawan. Nun, gunnah ya, sifat gunnah. Hanya sifat gunnah saja. Jadi ya gunnah pada nun ya, atau juga pada mim ya. Itu terbagi ya halaman 28. Nah, gunnahnya nun saat disukun ya, ini disukun tapi bertemu huruf izhar. Itu berarti tingkatan ke yang kurang, naqisah ya. Misal an'amta, nah, jadi masih ada gunnah ya, atau tawassut, jadi bersamaan. An itu campur gunnah dan tawassut, tapi gunnahnya gunnah yang kurang, yang naqisah itu ya. Halaman 28 ya. Adapun saat hidup itu yang paling kurang. Nah tadi ya, misal kita baca na itu jangan gunnah, jangan na, tidak nah ya. Huruf nun berharokat tidak boleh keluar melalui rongga hidung dari mulut. Nah ya, rongga mulut ya. Nah bukan na ya. Awalannya saja, saat nyentuh pertama itu nyentuh ya. Nah pas ya itu gunnah ya. Setelah itu tidak boleh. Mim juga sama ya, seperti itu. Jadi jangan sampai inna, bukan inna, suara dari rongga mulut ya, atau al-jauf, rongga mulut bersambung ke rongga tenggorokan ya, suara al-jauf. Semua huruf hijaiyah seperti itu ya. Berharokat tidak boleh masuk ke rongga hidung atau keluar melalui rongga hidung ya. Kita hindari. Itu yang fasih ya, yang fasih seperti itu. Kalau misal kita masih terbiasa nah ya, kita latih ya, supaya fasih. Yang fasih dari nah ya. Jadi insyaallah tidak sampai merubah makna ya. Hanya terkait kefasihan ya, pengucapan huruf, sama seperti ain ya. Misal dari hidung ya berarti kurang fasih ya. Yang fasih hanya tenggorokan kemudian keluar melalui rongga mulut ya. Tidak boleh itu mirip dengan ain. Cuma bedanya ain memang tidak punya gunnah, tapi seringkali orang memunculkan gunnah. Beda dengan nun. Nun memang punya gunnah, tapi saat berharokat jangan sampai gunnah ya. Itu jadi gunnahnya gunnah yang paling kurang ya. Maaf, ada gunnah tapi gunnah yang paling kurang ya. Yang poin kelima, yang D itu ya, yang keempat ya. Yang paling sempurna itu saat bertasydid atau idgham ya. Yang sempurna lagi saat ikhfa, yang kurang tadi saat sukun bertemu huruf izhar, yang paling kurang saat berharokat atau hidup ya. Wallahu a'lam. Itu huruf nun. Baik, kita baca, kemudian nanti kita teruskan kemarin yang belum selesai membaca surah An-Nas ya. Huruf nun berarti halaman benar latihannya 45 ya. Huruf lam dulu. La li lu al. La li lu al. Ya, jangan sampai gunnah ya, jangan la li lu al. Ini gunnah. La li lu al. La li lu al. Lu tipis, jangan lu ya. Lu tipis nggih. Nah, perhatikan.
Lalilu al. Jangan al. Gunah apa? Kok gunah? Bainiyah ya. Al. Tidak langsung tekan. Al. Lalilu al. Kemudian ini nanti jangan gunah ya. Lulallanilalna. Ya, hanya menekan sewajarnya karena dia bukan huruf syiddah. Misal jangan sampai lulal ya. Lulal. Ya, sama seperti kemarin apa kita baca idgham. Nama kemarin idgham mutamatsilain ya. Dua huruf lam bertemu ya. Penekanannya sesuai sifatnya yaitu bainiyah. Lulal lal. Nah, lal bukan lal ya, jangan sampai lal, tidak. Lulallanilalna. Monggo. Lulallanilalna. Minal mulni. Hati-hati bertemu nun jangan campur. Kadang orang baca minal mul. Nah, buru-buru nyentuh nun dulu. Mul. Nah, jadinya lamnya samar ya. Atau lamnya ikut gunah. Muldi. Nah, mul. Jelaskan lam. Mul. Okay. Mul. Jangan sampai mul. Nah, ini diperingatkan dalam kitab Matan Jazariyah. Saat lam sukun bertemu nun itu harus dijelaskan. Jangan sampai samar atau ikut memiliki sifat gunah. Minal mulni. Mulni. Malilallanila. Ya, sekali lagi. Lalilu al. Lulallanilalna. Ya, berarti sejak lalna ya tadi ya, ini juga bertemu nun ya. Nah, sama seperti mulni. Jelaskan lalna, jangan sampai lalna, lal, nah, campur guna. Lalna, ngotot nggih. Coba sekali lagi. Lulallanilalna. Minal mulni. Jangan tekan sukunnya yang minal. Jangan terlalu tekan. Minal mulni. Malilallanila. Ya, coba sekali lagi. Kalau nun mudah, kalau lam ini rawan ya. Coba sekali lagi. Lalilu al. Lulallanilalna. Minal mulni. Ya, jangan sampai tebal juga nggih. Mul tipis. Mul bukan mul. Ya, jadi jangan maju terus, dibuka. Mul sama seperti siratal. Nah, dibuka, bukan siratal ya. Tol mul tipis nggih. Coba lagi. Minal mulni. Malilallanila. Ya, berarti hukum apa kalau tanwin bertemu lam? Idgham bila gunnah. Misal diberi gunnah bisa kira-kira bisa nama betul. Misal diberi gunnah bisa ya, tapi tidak boleh karena hukumnya bila gunnah ya. Kalau diberi gunnah misal malilal ya tadi, kalau lamnya nyentuh ujung malilal ini ada gunnah ya, maka saat tanwin bertemu lam jangan sampai geser ke ujung ya, tetap
pada tempatnya, ujungnya tepi, bukan ujungnya ujung. Ya, tepinya ujung ya, ujungnya tepi. Nah, lal jangan sampai lal jadi gunah. Ya. Baik, sekarang nun. Nun ada gunah di awalnya saja. Karena ini berharokat, keluarkan dari rongga mulut nih. Nadinuan. Coba na ni. Jadi jangan sampai na di, tidak na di ya. Kalau kita pencet hidung suaranya da di, bukan na di, bukan ya. Kalau masih seperti itu berarti masih gunnah ya, berharokat. Apalagi mat lebih jelas. Kalau diberi huruf mat dipanjangkan lebih jelas lagi dari al-jauf, karena huruf mat keluar dari al-jauf ya. Alif, wawu sukun, ya sukun itu keluar dari al-jauf. Maka kalau bertemu nun dan mim jangan gunnah ya. Coba kita baca naninuan. Tekanannya dikurangi, bukan an tapi an. Lebih lembut ya. An ya. Naninuan. Nah, masih nu itu jangan nu bukan nu ya. Misal panjenengan baca mu'minun, tidak boleh mu'minun nun. Nah, ya. Sudah nun bertemu mat diakhiri dengan nun lagi, ini rawan ya. Mu'minun harus mu'minu dari mulut ya. Yang nu juga oke. Monggo. Naninuan. Gunah nunan naninanna. Nunan naninanna. Ya, yang nu tidak gunah, yang nan ini baru gunah ya. Nah, pas nanna juga tidak gunah ya. Nanna pas keluar bunyi a-nya jangan gunah juga. Nunan naninanna. Minal munni. Maninan nanina. Nah, jangan sampai nanina, itu tebal nih. Nanina tipis nih. Sekali lagi. Naninuan. Masih terlalu ngapunten Pak Catur. An. Ya, jangan an. Jangan, itu terlalu menekan, menghentak ya. Naninuan. Nunan naninanna. Minal munni. Maninan nanina. Terakhir naninuan. Nunan naninanna. Minal munni. Maninan nanina. Itu huruf nun. Jadi sama mim juga sama nggih. Saat berharokat jangan sampai masuk ke rongga hidung.
Ya. Kita mungkin lanjutkan yang idgham sebentar nih. Idgham yang halaman 54 ya. Yang kemarin itu 53 idgham mutaqaribain ya. Kita murojaah sedikit. Tadi di awal juga kita murojaah huruf dhad, sekarang idgham mutaqaribain, yaitu hurufnya hanya qaf bertemu kaf dan lam bertemu ra ya. Dua huruf makhrajnya berdekatan ya. Makhrajnya berdekatan, tapi namanya sama. Misal qaf kaf sama-sama pangkal lidah, tapi qaf kan pangkal lidah yang paling belakang, kaf sedikit maju dari qaf ya. Adapun lam ini tadi apa? Ujung tepi lidah ya. Adapun ra ini awal punggung lidah, setelahnya ujung, mundur sedikit ya. Sebelumnya punggung itu ra ya. Ra. Nah, jadi ini berdekatan makhrajnya ya, meskipun yang qaf sama-sama pangkal dengan kaf ya. Lam ra sama-sama ujung lidah tapi beda ya, bergeser ya. Baik, sifatnya juga berbeda ya. Lam bertemu ra maka langsung masuk ke ra ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, ra-nya tebal nggih. Bar, bukan bar. Jangan sampai bar. Nah, bar. Tapi baknya pun ikut tebal, bar, ba-nya tipis, oke? Monggo kita baca. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Ilaihi. Ya, jelaskan ha sekali lagi. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Masih samar. Ilaih ya. Ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Nah, ini sambil melatih nun. Coba nunnya jangan wa kana Allah. No. Nah, wa kana Allahu azizan hakima. Wa kana Allahu azizan hakima. Biasanya kalau nunnya sudah tipis nanti Allahnya terpengaruh. Kalau masih awal-awal ya wa kana Allah, nal akhirnya jadi ngoten nggih. Wa kana, tetap lamnya tetap tebal. Jangan sampai terpengaruh tipisnya nun nggih. Coba sekali lagi. Wa kana Allah, wa kana Allahu azizan hakima. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, jelaskan lam sukun. Lam sukun kita jelaskan. Zidani sughra nggih, qalqalah sughra. Wa qur qaf, jangan sampai kaf. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Baik, di sini nakh tebal kha-nya nggih. Nakh seperti yang sudah kita latih huruf kha dulu. Jangan sampai nakh. Kalau nakh ini tipis. Nakh. Tapi nunnya tidak boleh ikut tebal. Bukan nakh, no. Nah, nakh. Lukum langsung masuk kaf, oke? Ini idgham mutaqaribain.
Dan gunnahnya diseimbangkan. Kum, mim, im diseimbangkan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Cukup. Dan nanti sampai jam berapa? Tadi kan mundur ya tadi. Karena kurang koordinasi yang tadi, yang maghrib tadi. Ya. Ribun. Azan dulu aja. Oke. Monggo kalau azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Ya, idgham kamil halaman 54. Idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna. Ya. Atau sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Ya.
dan sebagaimana tertulis di catatan di bawah itu ya, kalau di mushaf Madinah idgham kamil ditandai dengan tasydid pada huruf kedua. Nah, ini ya, ada tasydidnya itu menandakan idghamnya kamil ya, sempurna ya, langsung masuk ke huruf setelahnya, tidak menyisakan sifat huruf yang pertama ya. Jadi tidak menyisakan ya, sifat tidak menyisakan. Berarti idgham kamil ini ya, di dalamnya ada idgham mutamathilain ya. Mutamathilain itu termasuk idgham kamil ya. Kemudian juga mutajanisain ya. Di situ mutajanisain yang sudah kita baca kemarin. Berarti ini sama saja dengan kita murojaah ya, hukum idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Kemudian idgham mutaqaribain juga, okay. Itu langsung idgham ke huruf setelahnya. Jadi 3 idgham yang sudah kita pelajari, mutamathilain, mutajanisain dan mutaqaribain, ini idgham kamil semua. Baik, kita baca sambil murojaah 3 materi yang sudah kita pelajari. Ar-Rahimi, hamzah tipis nggih, bukan Ar-Rahimi, tasydid nggih, ya, jangan sampai ar, tasydidkan ro seperti itu, ya, bukan arro tapi arro, juga bukan arro. Kadang kita membacakan ar-Rahmanir Rahim, tasydidkan okay. Kita baca sekali lagi, Ar-Rahimi. Ini tipis. Yang berikutnya mir rizqillah, bukan mir, ir, sama seperti kita mengucapkan air ya, mir rizqillah, masih ada yang mir riz, ini zai bukan sin, jangan mir riz ya, mir riz zai, baguskan zai, mir rizqillah. Sekali lagi, riz, jelaskan zainya ya. Qil, ini tasydid lam, jangan terlalu menekan. Mir rizqillah, yang samar dengan sin dilatih lagi, yang mir riz ya, bukan riz. Udaranya tahan supaya tidak jadi sin. Riz ya. Memang kita belum sampai zai ya, belum bahas huruf zai. Lanjutnya milaban, jangan gunnah ya, milaban ya, jangan sampai mil tapi mil ya. Halakum, ingat jangan menekan, tekanan jangan berlebihan. Halakum as-sawab, sin juga tidak, sa ya, jangan terlalu menekan. As lembut, dirokhwahkan lalu diucapkan. As-sa, itu mentasydidkan sa. As-sawab, jadi jangan as. Nah, ini terlalu menekan. Mengalir nggih. As-sawab mir rabbihim, ini tebal roknya, mir, sama seperti tadi. Yang awal tadi tipis
karena ri-nya kasroh. Kalau ini ro maka mir ya, jangan mir. Mir rabbihim fa amanat ta'ifah. Naub ya, naub masuk to, bukan naub, nanya tipis. Naub. Nah, fa amanat ta'ifah. Qad tabayyana hasadtum. Ingat tak ya, bukan hasad. Hasad ini dal. Hasad tipis, sonya saja tebal. Hasadtum bar rafa'ahu Allah. Nah, masih ada yang bar. Bar. Coba bar. Bukan bar. Bar. Bukan bar. Ba-nya tidak terpengaruh tebal. Bar. Nah, barro ya. Ini yang sudah kita baca di halaman 53 tadi. Coba barro. Nah, barro, jangan barro, bukan. Barro fa'ahu Allah. Ya. Kita cari yang belum dibaca saja ya, nanti kita mau baca pekan depan kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita baca di idgham sebelumnya ya. Coba kita baca yang bertemu ro saja, karena ngapunten beberapa yang ro masih tebal tipisnya ya. Coba itu mulai dari khafidhatur, kita baca dari situ, nggih. Atau wa qur rabbi dulu, wa qur rabbi zidni ilma ya. Bawahnya tadi wa qur rabbi, baris ke 1 2 3 4 5 6 baris ke 6 ya. Yang kiri wa qur rabbi zidni ilma. Ustaz ya, mau tadi sudah nggih sabar. Ninya panjang nggih. Hati-hati itu ya ya. Meskipun tidak ada titiknya, titik 2 itu ya ya. Zidni. Ya, dalam mushaf Madinah seperti itu. Ya ada yang tidak bertitik ya. Hati-hati. Wa qur rabbi zidni ilma. Sekarang loncat di bawahnya spasi 1 ya, dari kanan. Khafidhatur rafi'ah. Khafidhatur rafi'ah. Rafi'ah, rafi'ah. Ain ya. Khafidhatur rafi'ah. Dan hati-hati mentasydidkan ro, jangan sampai tur. Sama juga bar, tidak ya. Bar, tur. Ya, jangan sampai tepinya ikut nyentuh. Ini tidak boleh ya. Aisyatir radiyah. Ingat, buat kita praktikan. Surat napa niki? Aisyatir radiyah. Napa, Pak? Al-Qari'ah ya. Aisyatir radiyah. Napa? Jangan di, rodiyah bukan ya. Sering kita mendengar rodiyah, rodi di, bukan romwi ya, tebal bomwi.
Jangan sampai di. Kalau di ini dal. Ya. Kita latih yang belum terbiasa baca radiyah. Sama juga radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Surah Al-Bayyinah itu ya. Banyak orang baca radiyallahu radi. Nah, jadi dal. Sekali lagi. Aisyatir radiyah. Ha nggih. Aisyatir radiyah. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Jelaskan fa-nya. Thu ada hams. Ghafurur rahim. Ya, insyaallah itu nanti kita murojaah lagi pekan depan semuanya. Ya, itu intinya idgham kamil itu langsung menuju ke huruf yang kedua tanpa menyisakan sifat huruf yang pertama. Ya, dan jika nun bertemu nun, mim bertemu mim, maka ada gunnah. Ya, sama seperti idgham mutamatsilain. Jangan sampai gunnahnya lupa. Kalau ini tadi kan tidak ada gunnah, ya, karena bukan nun dan mim. Di contohnya di sini tidak ada ya mim dan nun. Ya, semuanya huruf-huruf selain gunnah. Baik. Kita lanjutkan praktik surah An-Nas. Monggo, kemarin yang belum baca dulu. Siapa yang belum dulu mau? Belum nih? Monggo, Pak. Ngapunten kok Pak Teguh. Pak, siapa? Lupa. Gampang lupa saya ngapunten. Pak David ya. Padahal saya punya teman David loh. Ya. An-Nas. Ibu-ibu ada berapa nih? 3? Tadi kayak banyak yang mondar-mandir. Napa? Ada yang pulang napa? Oh, oke. Okay. Yang 3 sudah baca semua kemarin? Belum? Ada yang belum? Oh, oke. Okay. Iya. Monggo, Pak David. Coba lamnya tipis tawasud kul la niku kul panjangkan sin Pak. Nas biarkan lepas. Nah, sebentar. Ini anu ya, standar kefasihan ya. Nggak apa-apa nggih. Nah, kalau secara sekilas mboten merubah makna, cuma fasihnya. Ba jangan terlalu menekuk bibirnya. Rob biasa mon. Sama tadi kul a jangan seperti jedanya lama. Kul a'u segera. Kul a'u. Coba rob tidak perlu ditarik ke belakang. Rob. Nah, ngoten mawon ya. Apunten. Ya. Sebentar. Mia tipis sekali lagi. Kemudian sya-nya jelaskan ya. Syar ro tipis
syarril. Kho sedikit tebal lagi. Khon. N-nya tapi tipis nggih. Khon, bukan khon, tapi khon. Monggo. Belum, sebentar. Sifat ro dan lam tawasudnya diberikan yang ro jangan terlalu mana syar, tapi syarril. Jadi masih ada sifat takrir juga, getar. Syarril jangan sampai syarril. Ini takrirnya kurang dan terlalu menekan. Syarril. Kemudian sil sama seperti kul tadi. Silkhon. Monggo sekali lagi. Nah, syarril. Bukan khan, kho, coba sekali lagi Pak. Wa-nya jangan terlalu panjang ya. Wa terlalu panjang sedikit. Ya. Coba lamnya alladzi jangan ke ujung. Ya, zi jelaskan. Nah, fi-nya jangan terpengaruh shad. Feel berubah apa? Kayak melenceng. Fisu jelas i-nya. Fi jangan feel. Jadi kayak mau bersiap-siap ke shad. Nah, monggo. Nah, jadi tidak ikut shad terus. Ya, barakallahu fiik. Coba Pak Catur. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ha-nya jelaskan Pak. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Sama ngapunten pun rob. Jadi bibir ini ndak nekuk mboten. Hanya nutup, warnanya tetap ada. Rob. Iya. Qul lamnya tipis malih. Qul a'udzu birabbin nas. Coba ain dari mulut a'u. Nah niku monggo. Qul a'u. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, sebentar. Mia ini ikhfa-nya tidak menekan ke makhrajnya shin ya. Mia hanya siap-siap saja. Jangan sampai menekan mia. Nah, jangan ke hidung semua. Masih ada suara yang keluar. Mia kemudian syarri, ro tipis. Syarril bukan wa-nya udaranya ditahan. Jangan sampai wa tadi ya seperti wa. Jadi jangan berat. Wa ringan. Wa nggih. Coba syarri tipis nggih. Syarri ri. Nah, masih ming bukan. Mia. Coba jenengan pencet hidung sambil baca ming. Coba untuk membuktikan coba. Nah, ini
bukan. Nyaring ngeten. Mulut, dari mulut juga keluar suara. Ya masih ini masih tebal dan tipis coba. Ya, arahkan suara ke mulut juga. Tidak ming. Nah, ini terlalu ke atas, dan kalau tadi tebal. Dibuka. Tipis. Monggo, itu dulu sementara monggo. Min syarril waswasil khannas. Oke. Coba alladzi tidak boleh menekan ya Pak. Alladzi dengan alladzi ringan. Sudu ini sod. Tebalkan ke. Sudu. Naik suaranya. Monggo. Ngapunten, yang depan campur dengan fa, bukan fi sufi. Wi sufi. Alladzi, coba balik. Coba. Mboten ditekan. Ringan nggih. Jangan sampai zal niku tertekan. Hanya nyentuh mawon. Monggo. Yang tebal su-nya bukan tu-nya. Sudu. Du-nya tipis. Sudu. Ya, sudu, su-nya saja Pak yang tebal. Sekali lagi. Zi-nya masih biar fasih. Alladzi. Oke, sementara dalnya nanti dilatih, oke. Jangan terpengaruh sudu. Lanjut. Ini ngapunten bukan wan, tapi when, wa. Ya, bukan wan, when. Monggo. Belum, bukan wa. Bukan wa. Suaranya memang sama dengan wa, tapi udaranya tahan. Wa. Ya, jadi bukan wa, wan. Ini kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arab wan, wa minal jinnati wan nas. Coba balik. Wa. Monyong dulu sempurna Pak. Wa. Oke, ini ku wa ya. Minal jinnati wan nas. Oke. Jadi nggih ro-nya sama napa? Shad, dzal niku pun tertekan, dan sin-nya mengalir tapi mungkin dikurangi lagi tekanannya. Nas. Jadi bukan nas. Ini ada sedikit tekanan. Biarkan mengalir. Nas, lembut. Karena sin rokhwah ya. Monggo ibu-ibu dulu yang belum. Katanya ada yang belum satu tadi. 2, oke, monggo. Coba a tipis, u kemudian b udaranya tahan ge. B sekali lagi.
Qul tipis, hamzah tipis. Mun ini tebal. Dibuka. Nah, niku ya. Gunnahnya Bu, sempurnakan. Hinnas. Ya. Was tajam, rokhwah, syarril ri tipis lagi. Ya. Sama seperti yang was tadi. Alladzi yuwaswisu fi Jadi tidak hanya was ini hanya tajam saja, rokhwahnya belum. Yuwaswisu fi su tebal. Monggo. Kurang jelas rokhwahnya. Yuwaswisu fi su yang pertama tipis nggih. Yang su yang kedua saja yang tebal. Coba sekali lagi. Wisu fi bukan. Nah, ini ku jelas. Monggo. Alladzi. Dari alladzi dan ri-nya tipis, bukan ri tipis. Monggo. Alladzi Oke, insyaallah. Terus. Tengah lidah. Minal jin. Iya. Tadi nggih ro-nya dilatih ro yang syarri sama suduri. Sebenarnya sin yang pertama tadi ke arah menebal ya. Jadi tipiskan yuwaswisu fi ngoten. Yuwaswisu fi. Monggo, satunya yang belum. Ngapunten afan. La dan ma-nya jangan terlalu panjang, nggih. 2 harokat mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bukan rob tebal. Ya. Coba bukan syar. Syar. Bunyinya syar. Tipis kan lagi. Ya. Tebalkan sedikit shotnya Bu. Yang sin pertama bagus tipis nih Bu. Su-nya sebagian. Su. Ya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Yang 2 kemarin sudah baca nggih? Ya, tapi baca monggo. Berarti tinggal
Pak Pur ikut baca mboten? Sudah aja? Ya, coba ibunya satu aja nanti sama nambah satu Pak Hadi. Moga Bu, satu lagi yang kemarin yang banyak koreksinya ya, kalau yang sudah bagus mengalah dulu. Atau sudah bagus kemarin saya kan lupa. Monggo yang kemarin saya koreksi saja. Coba. Ada mboten? Pas sudah? Ya. Nunggu Pak Hadi coba. Kemarin paling banyak sih yang saya koreksi. Jenengan apa Pak Teguh? Lupa. Monggo baca dulu, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Gunahnya jangan buru-buru Pak. Bin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril Ini tebal. Syarril. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Roknya ketebalan. V-nya juga jangan menekan. Alladzi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Oke, monggo Pak Teguh terakhir. Mun hamzah qul Gunahnya min syarril waswasil khannas. Ambilkan dulu. Alladzi was kemarin ini ya. Wisu ini sin. Wisu. Belah ini buru-buru. Yuwas biarkan lepas dulu sinnya. Alladzi yuwas. Lam dijelaskan minal jin gunah dulu. Oke, sinnya dibiasakan. Yang awal juga was wa yuwas wisu. Jadi jangan was wa yuwas wisu. Ini terburu. Oke. Cukup Pak Pur membaca dulu? Cukup? Oke. Jadi karena maghribnya juga yang awal juga mulainya keliru koordinasi tadi. Kita menunggu jenengan. Oke, barakallahu fikum. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum